kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar kembali di pelajaran Al-Islam di pembelajaran yang pertama. Materi kita pada pagi hari ini tentang kisah keteladanan dari Nabi Syuaib alaihi salam. Baik anak-anak, kita akan mulai mengawali pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenal silsilah keluarganya. Nabi Syuaib alaihi salam diutus kepada kaum Madyan. Madyan sendiri aslinya adalah nama nenek moyang Nabi Syuaib alaihi salam, yaitu Madyan bin Ibrahim. Madyan merupakan salah satu putra Nabi Ibrahim selain Ismail dan Ishak. Nabi Syuaib juga diutus kepada kaum Ashabul Aikah. Aikah sebenarnya masih bagian dari Madyan yang terletak di bagian pedalaman yang ada hutannya. Nama Aikah diambil dari nama sejenis kayu yang mereka sembah, sehingga mereka disebut Ashabul Aikah. Nabi Syuaib alaihi salam memiliki kelebihan dalam bertutur kata, tinggi bahasanya, dan pandai menggunakan kata-kata dalam berdakwah. Karena kelebihan inilah beliau dijuluki Khatibul Anbiya, yaitu juru bicara para nabi. Dakwah kaum Madyan. Seperti para nabi sebelumnya, Nabi Syuaib ini mengajak kaumnya untuk menyembah Allah SWT saja. Nabi Syuaib telah mengingatkan kaum Madyan untuk bersyukur dan lebih tunduk kepada perintah Allah karena telah diberi banyak karunia dari Allah SWT. Salah satu karunia yang diberikan ini adalah jumlah penduduk kaum Madyan yang bertambah banyak melebihi kaum-kaum sebelumnya. Sebagian penduduk Madyan ada yang beriman dan mendengarkan nasihat yang disampaikan Nabi Syuaib, tetapi lebih banyak yang menentangnya dan memusuhinya. Orang-orang Madyan pada masa Nabi Syuaib ini terkenal dengan perilaku curang. Salah satunya dalam perdagangan. Dalam jual beli, mereka menggunakan timbangan yang sudah dirubah. Timbangan untuk menjual dirubah agar berat barang yang ditimbang akan kurang dari yang sebenarnya. Tapi ketika membeli, mereka gunakan timbangan lain yang juga sudah dirubah sehingga berat barang yang ditimbang lebih berat dari yang semestinya. Inilah salah satu perbuatan kaum Madyan yang tidak boleh kita tiru. Perbuatan curang dalam berdagang itu akan merugikan orang lain, juga akan menghilangkan kepercayaan orang lain, merusak perekonomian dan menimbulkan kerugian bagi semua pihak. Dengan penuh kesabaran, Nabi Syuaib terus mengingatkan mereka. Namun mereka tidak mau mendengar nasihat Nabi Syuaib. Adab Allah SWT kepada kaum Madyan. Penduduk Madyan ada yang beriman dan ada yang memusuhi Nabi Syuaib. Kelompok yang memusuhi ini selalu berusaha menghalangi dakwah Nabi Syuaib. Mereka mengancam dan memberikan dua pilihan sulit kepada Nabi Syuaib, yaitu yang pertama, Nabi Syuaib dan pengikutnya yang beriman pergi meninggalkan negeri Madyan. Yang kedua, mereka kembali kepada agama yang dianut penduduk Madyan.
Mendapat pilihan yang sulit, Nabi Syuaib kemudian menyerahkan semuanya kepada Allah SWT. Dan akhirnya Allah mengeluarkan keputusannya. Nabi Syuaib diperintahkan untuk meninggalkan negerinya bersama dengan seluruh pengikutnya yang beriman. Kemudian Allah menurunkan azab bagi kaum Madyan. Mereka dihancurkan dengan gempa yang dahsyat dan suara dentuman yang keras. Semua penduduk Madyan yang durhaka itu mati semuanya. Meneladani perilaku terpuji Nabi Syuaib. Beberapa sifat terpuji dari Nabi Syuaib yang dapat kita teladani yaitu taat kepada Allah SWT, selalu beribadah kepada Allah, berkata jujur pada setiap orang, selalu sabar dalam menghadapi cobaan, dan selalu tawakal pada Allah SWT. Demikian anak-anak penjelasan tentang kisah Nabi Syuaib. Ada tugas di buku BBD Jilid 8. Yang pertama tentang aktivitas siswa di halaman 6. Kalian disuruh untuk menceritakan kembali kisah Nabi Syuaib ini dengan bahasa kalian sendiri. Yang kedua, soal pengayaan di halaman 7. Demikian penjelasan dari Ustadzah. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ustadzah minta maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi